alaihi wasallam wa sallallahu alaihi jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati tabi'in wal ulama musallifin sallallahu alaihi syamsul qadir jilani wa sallallahu alaihi wa alihi kitab Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syafi'i al-Makhdumi sallallahu alaihi Imam Nawawi al-Bantani wa sallallahu alaihi jami' ustadullah sallallahu alaihi jami' ahli para hadirin bi hadal majlis syai'ulillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا مضايا واسعا كرمي. Amin amin. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول منها مهد مقتحمين. Amin amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin farijalan muslimin. Amin ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Khadratul fudala wal karamah, para ulama, para sesepuh, pilih sepuh, wabil khusus orang-orang tua kita, Bapak sahabat yang kami hormati, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Subhanamidi, Bapak DKI Musolat Yatim Jidin, Bapak Sarwayati, Bapak Haji Suyati, Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah
pada malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan sehat walafiat ini dapat kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat riring salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamah. Semoga kita semuanya nanti di hari kiamat ditanggung oleh Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ya hadirun jamaah mushola Idahatul Jaidin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin kita sudah membahas tentang bab siwak ya, tentang siwak, bahwasanya siwak itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jika saya tidak menyulitkan, kata Rasulullah, jika saya tidak menyulitkan, khawatir menyulitkan kepada umat saya, maka saya akan perintahkan untuk bersiwak atau untuk saya wajibkan untuk bersiwak. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin kita jaga mulut kita untuk bersiwakan. Nah itu bagaimanapun caranya, karena siwak itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita membahas tentang bab azan. Bab azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul adzani. Adapun ini bab menerangkan tentang keutamaannya azan, ya kan? Azan itu keutamaannya luar biasa, Pak. Jangan malas azan. Meskipun suaranya agak sember-sember, nggak masalah. Yang penting azan. Ya. Kadang-kadang kita azan itu sekarang anak-anak bocil-bocil. Kalau bisa itu azan itu yang gede, orangnya yang sudah dewasa, bocil-bocil cempreng-cempreng. Ya nggak apa-apa, dia biar latihan. Akan tapi azan ini sebenarnya yang disunahkan itu adalah orang yang sudah balik. Azan yang sudah balik, orang-orang yang sudah balik. Keutamaannya luar biasa, Pak. Nanti kita bahas di hadis-hadisnya Rasulullah, apa sih pahalanya orang yang azan, keutamaannya apa sih, gitu ya. Jadi nanti biar semangat azan, karena fadilahnya yang sangat besar sekali. Muadzin yang dijamin sama Rasulullah masuk surganya Allah, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Jadi muadzinnya Rasulullah itu pertama itu Bilal bin Rabah, orang hitam. Naik ke Ka'bah, manggil untuk sholat. Iya kan, dengeran kan? Sekarang itu sudah pakai sound, pakai toa. Kadang-kadang ini panggil ya pura-pura budek ya. Dulu manggilnya itu pakai mulut biasa, waktu ini. Makanya kalau orang-orang dulu itu kalau hayal sholat kan menghadap ke sana, ada di sini gitu ya. Karena memang itu zamannya Bilal bin Rabah kan belum ada toa. Jadi kalau mau manggil suaranya memang merdu. Yang kedua, setelah Bilal itu ada Ummi Maktum, orang buta itu. Orang buta yang azan, suaranya juga merdu banget. Jadi Ummi Maktum itu orangnya buta, cuma tukang azan. Bahkan sampai dijamin sama Rasulullah ketika Rasulullah Isra Mi'raj ngelihatin surganya Allah, itu kedengaran sendalnya Bilal bin Rabah sampai surga. Sendalnya Bilal bin Rabah itu kedengaran. Jadi itu saking memang benar-benar keutamaannya orang yang azan.
ya orang yang adzan. Bilal bin Rabah itu kan memegang keimanannya sampai disiksa, ya kan, sampai ditindihin batu, orang hitam itu, budak itu Pak, akhirnya dimerdekakan. Tuh, jadi jangan dianggap bahwasanya muadzin itu tidak mendapatkan apa-apa. Wah, luar biasa muadzin itu. Kalau bisa itu kalau tahu pahalanya rebutan Pak ngantri di absen, ya. Cuma kadang-kadang kita itu minder dulu kalau suara kita jelek gitu kan ya, minder. Padahal nggak masalah, yang penting hafal, ya kan. Bapak-bapak kan hafal semuanya kan, lafadznya azan itu memang ajaran dari malaikat Jibril. Azan itu langsung dari Allah sebenarnya, panggilan langsung dari Allah, ya. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar itu apa? Gak ada. Jadi Allahu Akbar. Jadi, Allahu Akbar. Hayya ala sholah, jangan hayya ala sholah. Ha, pakai ha. Hayya, marilah kita dirikan sholat. Hayya ala sholah. Adzan yang sunnah itu seperti adzannya orang mayit, ngadanin mayit, itu yang sunnah. Kalau banyak yang dilagu-laguin cuma niatnya riak, ya dosa, nggak dapat apa-apa. Makanya kita harus perbaiki niat kita karena Allah, bahwasanya kita azan karena Allah, cari ridhonya Allah, nih menunjukkan bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Itu kita diundang untuk sholat. Itu Pak, ya. Azan itu penting. Jadi kalau bisa azan harus banget. Amalan yang paling keren itu azan juga. Kita itu ngandalin zikir kita, ngandalin baca Quran kita, ngandalin yang lain-lain, ya kan? Mungkin masih banyak yang salah. Jurus pamungkasnya itu azan sebenarnya. Azan itu luar biasa Pak. Kalau punya suara bagus ya dilakukan, tapi niatnya jangan kepingin didengar sama orang, kepingin disanjung orang, hilang itu sunahnya. Ini hati-hati orang sekarang itu. Banyak kadang-kadang tergiur dengan suara, sama kadang-kadang azan, siapa ya yang azan baru semangat. Kalau yang azannya jelek nggak semangat sholat, ya gimana maksudnya? Salah lagi kan. Kalau bisa dilakukan bagus, cuma niatnya yang bagus. Niatnya jangan riya, niatnya jangan pamer, niat karena Allah, gitu ya. Kita yang suaranya pas-pasan, kayak saya suaranya pas-pasan, suaranya pas-pasan, kadang-kadang tengah azan batuk, ya, gak apa-apa, azan, ya, jangan sampai kita itu malas azan. Utamanya luar biasa Pak. Satu itu karena muadzin itu nanti kernetnya di surga itu, bisnya, kendaraannya ya musola Ittihadul Mujahidin, kendaraannya musola Ittihadul Mujahidin, kernetnya muadzin, sopirnya imamnya, sopirnya Haji Hamidi, lincah, set, insya Allah sampai, ya. Sopir gitu ya, luar biasa. Ya, kita lanjutkan keutamaan azan. Keutamaannya azan. Azan itu bagus. Tapi kalau qomat yang cepat Pak, jangan qomat itu pelan-pelan. Qomat atau pelan-pelan. Qomat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cepat. Qomat lama banget. Jangan ya. Jadi azannya pelan-pelan, komatnya yang cepat. Itu caranya, itu cara-cara. Itu kalau dulu di pesantren, kalau komatnya lama dimarahin kiai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat sudah mau dimulai, cepat-cepatan, jangan lambat-lambat, gitu ya. Itu sinyalnya begitu. Bab ini menerangkan tentang keutamaannya azan. Menurut keterangan di dalam kitab-kitab tafsir, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah disebut berada di bawah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ini kalau Bilal Jumatan dulu dipakai. Sebelum Bilal menaikkan khotib ke mimbar itu dipakai. Tahu di sini dipakai enggak dari dulu? Enggak ada. Nah, innallaha ya. Ini kalau di kampung di Jawa itu dibaca. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Habis itu qulidullah awidur rahman gitu. Tuh di situ baru dinaikkan itu khotib. Ajak-ajak yang baik maksudnya. Waman ahsanu qawlan, waman barang siapa, dan adapun barang siapa ahsanu qawlan, itu lebih baik qawlan ucapannya, mimman daripada orang da'a yang mengajak siapa man ilallahi kepada Allah, wa amila sholihan, wa amilalan beramal siapa man sholihan kebaikan, waqala dan mengucapkan siapa man innani sesungguhnya saya itu minal muslimin sebagian dari orang-orang yang berpasrah diri. Muslimin itu orang yang berpasrah diri. Siapa orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak menuju jalannya Allah dan amal soleh, serta mengucapkan sesungguhnya saya itu termasuk golongan orang-orang yang memasrahkan diri saya kepada Allah. Orang yang ngajak kebaikan itu baik. Makanya tugasnya ngajak itu bukan hanya ustaz. Ini dasarnya ini. Bukan hanya tugasnya kiai, ulama, bukan hanya tugasnya muadzin, tapi kita semuanya. Siapa yang ngajak kebaikan itu adalah hal yang sangat baik. Yuk sholat, ya kita aja. Waktunya orang itu nggak ngaji, kita ajak ngaji. Orang itu waktunya sholat, diajak untuk sholat, itu baik. Karena ajakan yang paling baik adalah ajakan menuju Allah. Jangan ngajak menuju jelekan. Yuk kita dugem bareng-bareng, nggak boleh. Kalau ngajak menuju jalan Allah itu adalah hal yang paling baik. Yuk kita sedekah, yuk kita korban. Ini baik loh. Ngajak korban itu termasuk hal yang sangat baik. Karena kadang-kadang kalau kita diajak sama Pak Haji Suyadi untuk korban, ya tanggapin, yuk insya Allah korban, gitu ya. Ya gitu. Karena hal yang baik memang ajakan yang menuju jalannya Allah adalah ajakan yang baik. Kita harus ngajak untuk sholat, nyuruh anak kita sholat, nyuruh istri kita sholat, anak cucu kita suruh untuk sholat, kita ajak untuk musola. Itu hal yang paling baik, hal yang sangat baik. Ya, yang paling baik itu orang yang mengajak menuju jalannya Allah. Termasuk muadzin, ngajak untuk sholat. Jadi lu panggilin sama muadzin, panggilinnya pakai toa lagi, ya kan? Toanya ada 4 di atas itu ada 4 Pak. Kesana semuanya dipanggilin gitu semuanya. Tapi ya yang datang ya itu aja, yang lain-lain ngapain? Ya kan, diajak. Kalau kita kepengen bahagia Pak, benar. Pengen bahagia, hati kita kepengen tidak susah, gak gundah. Satu ada 3 macam, ini ingat. 3 macam perkara yang membuat diri kita hidup di dunia itu tidak akan susah. Pertama, tu'adzim amrullah, muliakan perintahnya Allah. Jadi kalau kita ada undangan untuk sholat, cepat sholat. Pokoknya waktunya sholat. Yang sekiranya tidak mendesak, ada waktu. Jangan ntar masih lama duhurnya, gitu. Jangan, itu bikin susah kita. Kalau memang tidak urgent, kalau memang tidak penting untuk kita tunda. Kalau kita sudah ada waktunya untuk mengerjakan sholat, cepat sholat. Jangan ntar. Itu bikin susah kita.
Caranya ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tu'adzim amrullah. Ketika dengar suara azan, meskipun dia tidak datang ke musola atau ke masjid, cepat ambil air wudhu, ndang sholat. Itu kalau nggak punya kesibukan. Tapi kalau punya kesibukan, belum bisa meninggalkan kesibukan, yang mana kesibukan itu kewajiban, maka dulukan kewajiban dulu. Tapi kalau kita nggak ada waktu yang memang benar-benar sibuk, cepat ada azan, cepat ambil air wudhu, sholat. Tu'adzim amrullah. Pertama, ringan kan Pak? Gampang kan? Dengar azan, sholat. Waktunya masuk, sholat, dan sholat. Jangan ntar-ntar. Biar kita bahagia, ntar bahagia kok. Hati kita akan tidak sedih. Kita itu kalau sedih itu gara-gara ngulur-ngulur sholat. Sehingga gundah terus, hidupnya gundah. Meskipun banyak duit, ya gundah. Buat apa gundah mulu? Karena apa? Waktu sholat sudah tiba, kita ulur-ulur, entar akhirnya mepet-mepet, 2:30 baru sholat. 2:30 siang itu lagi sholat. Ya kan yang penting asar jam 3 Ustaz. Ngeremehin namanya. Itu karena memang undangan Allah. Kalimat azan itu kan dari Allah, Pak. Yang diajarkan oleh Allah disampaikan sama malaikat Jibril. Jadi azan itu. Ya azan langsung dari Allah. Panggilan yang memang benar-benar dari Allah. Itu azan. Enggak produksinya Nabi Muhammad, enggak. Azan itu enggak produksinya Nabi Muhammad, enggak. Langsung dari Allah. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu langsung dari Allah, bukan dari Muhammad. Enggak. Nabi Muhammad enggak bikin produk itu. Ya, dulu sampai bingung bagaimana ya caranya ngundang orang azan. Akhirnya dikasih ilham sama Allah lewat malaikat Jibril bahwasanya azan itu kalimatnya ini. Berarti secara otomatis azan itu panggilan dari Allah. Itu Pak, panggilan dari Allah. Benar nih ya. Adzan, sholat berbahagia. Kedua, watak tadi bisunnati Rasulillah. Jalankan perintah sunnah-sunnahnya Rasulullah setiap hari. Apa yang disunnahkan sama Rasulullah jalankan, walaupun qobliyah ba'diyah. Walaupun sholat qobliyah ba'diyah. Pokoknya ada qobliyah ba'diyah itu aja dulu, nggak masalah. Kalau nggak kuat tahajud, nggak usah tahajud dulu. Saya nggak menganjurkan kok. Kalau memang belum kuat untuk tahajud, nggak usah tahajud. Yang penting qobliyah ba'diyah dirajinkan dulu. Rajin qobliyah, sebelum sholat kita sholat dulu, setelah sholat kita sholat qobliyah ba'diyah aja dulu. Seandainya nggak ba'diyah di musola, ba'diyah di rumah, nggak masalah. Qobliyah subuh dengar adzan, sudah selesai adzan, qobliyah di rumah lebih bagus. Biar rumah kita buat sholat, gitu Pak. Karena pahalanya luar biasa banyaknya. Jadi qobliyah ba'diyah laksanakan dulu dengan rajin. Nanti akan ini Pak, dada kita, hati kita itu akan rembes sendiri, kepingin mengerjakan hal-hal yang disunahkan Rasulullah. Kan saya, jangan nafsu. Wah saya ntar malam saya mau tahajud lah. Tahajud besok udah enggak. Yang rutin. Ini bikin kita bahagia Pak. Hati kita akan adem, hati kita akan senang, gitu ya. Ya, ini ilmu namanya ilmu. Ilmu biar kita itu bahagia. Luar biasa kok. Minim yang paling enteng dulu. Mengerjakan sunnah itu yang paling enteng dulu. Jangan langsung berat. Nanti kapok kita. Capek nanti kapok, besok udah nggak ngerjain lagi. Kayak orang sholat duha. Kalau lagi mau jual tanah, sholat duha terus tanahnya udah laku nggak sholat duha. Itu Allah itu dipolitikin gitu namanya. Politikin Allah. Itu nggak suka Allah punya. Jadi kita itu mulainya qobliyah ba'diyah dulu, nanti nyumber sendiri Pak. Pasti hati kita nyumber sendiri akan sholat duha, akan sholat tahajud, gitu ya.
Itu watak jadi bisunnati Rasulillah. Yang kedua, pertama tadi apa? Sholat tepat waktu. Kedua, laksanakan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, watasfaq ala khalqillah. Jadi kita yang belas kasih sama makhluknya Allah. Belas kasih. Lihatin orang susah, ya Pak. Lihatin orang susah, kalau bisa bantu. Lihatin orang susah itu kalau bisa kita bantu. Kalau nggak bisa bantu, doakan. Ini yang berat. Kadang-kadang kalau ngeliatin orang yang susah malah kita olok-olok. Jangan. Itu makhluknya Allah, Pak. Makhluknya Allah. Lihatin orang tua, dorong singkong, ya, masih nyari rizki. Buat apa? Ngidupin keluarganya. Itu berat loh, Pak. Kalau kita kuat bantu, kalau nggak kuat doain, ya Allah. Meskipun kita nggak punya duit. Ya Allah, orang itu sudah capek, sudah tua, waktunya istirahat, masih dorong singkong. Kasih rezeki yang banyak, ya Allah. Berani? Berani doain begitu? Padahal kita nggak punya rezeki loh. Kita mau beli rokok aja ngutang warung loh. Tapi doain, ya Allah, kasih rezeki orang itu yang banyak, ya Allah. Pasti diri kita itu nggak tega, nggak rela. Wong saya aja nggak punya duit, malah doain orang yang susah. Kita aja susah. Tapi dengan kita melaksanakan seperti itu, hati kita akan bahagia banget. Percaya? Lihatin orang yang susah. Kalau ya kita kan berangkat kerja, lihatin macam-macam orang. Ada yang dorong inilah, dorong ini, ya Allah. Udah tua, ya Allah, dorong, ya Allah. Itu susah nyari duit, ya Allah. Kasih rezeki yang banyak, ya Allah. Ayo, pernah nggak doain begitu? Atau mau ditabrak? Kita udah buru-buru, ada ngkongkong, dorong singkong, tabrak lah. Ayo. Ini yang membuat gundah hati kita. Padahal kalau kita mau urai, orang yang begitu, itu biasanya orang akan bahagia hatinya. Susah. Doain orang baik itu susah banget. Ya? Ayo doain. Orang-orang yang susah, udah waktunya uzur, masih nyari duit. Harusnya dia sudah istirahat, tinggal ibadah. Ternyata karena tuntutan perut, masih nyari rezeki. Doain, kalau bisa bantu. Kita punya uang, bantu. Kalau dia kita nggak punya uang, doain, ya Allah, kasih rezeki yang banyak itu, ya Allah. Bahagia hati kita, Pak. Meskipun kita rokok aja ngutang. Rata-rata ngutang ya. Walaupun ngutang-ngutang lah, tapi bisa doain orang. Wah, luar biasa itu, Pak. Itu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kebahagiaan hati kita bahagia. Susah-susah, banyakin adzan, sholat waktu 5 waktu, adzan terus. Itu sudah sama juga kita mendoakan orang juga, ya Allah. Ini 3 hal ini ringan tapi susah. 3 hal ini ringan. Sholat tepat waktu ringan enggak, Pak? Ringan ya, tapi susah enggak melaksanain? Susah. 2, melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu sholat qobliyah ba'diyah, ringan tapi susah. Buru-buru terus. Ya kan? Yang ketiga, cuma tinggal doain, ya Allah, orang itu kasih rezeki yang banyak, ya Allah, kasih kesehatan. Itu susah banget menurut kita. Coba kalau bisa ngelakonin, bisa melaksanakan, bahagia hati kita. Laksanakan ya. Karena itu ajarannya Imam Ghazali luar biasa. Insya Allah ya. Nih, acak yang baik, sesuatu yang baik laksanakan. Sunnahnya Rasulullah banyak banget, Pak. Banyak banget. Termasuk siwakan di sunnah. Ada. Kalau bisa semuanya diambil. Kalau nggak bisa yang ringan aja dulu. Nanti istiqomah akan tambah sendiri, hati kita nambah sendiri. Gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Man adzana, barang siapa adzan lis-sholati, untuk mendirikan sholat
sab'a sinina, yaitu 7 tahun. 7 tahun itu kerjaannya adzan terus. 7 tahun cuma apa? 7 tahun. Muhtasiban, karena untuk mencari ridhonya Allah. Muhtasiban itu mencari ridhonya, nyari pahala, nyari ridho, nyari pahala. Kataballahu, maka Allah akan mencatat lahu bagi man baro'atan minan nar, akan terhindar dari neraka, bebas dari neraka. 7 tahun syaratnya. Jadi sholat, ya sholat 5 waktu itu yang adzan kita 7 tahun adzan itu dijamin masuk surga. Kita akan bebas dari neraka, nggak ngerasain neraka sama sekali. 7 tahun sama. Kenapa kok 7 tahun? Gini Pak, umumnya umat Rasulullah itu umurnya 70 tahun. Umumnya 70 tahun. 1/10-nya itu 7 tahun. 1/10 dari 70 tahun 7 tahun. 7 tahun dipakai untuk adzan terus. Itu akan terbebas dari api neraka. Nggak ngerasain neraka sama sekali. 7 tahun adzan. Karena adzan luar biasa. Adzan ya. Walaupun suara saya jelek Ustaz, boleh nggak? Boleh. Nggak harus yang bagus-bagus, enggak. Nah, syukur-syukur ada yang bagus. Yang penting kita hafal lafadznya aja. Ya, hafal lafadznya. Ya, kadang-kadang jamaahnya jangan nengokin orang yang adzan, siapa sih adzan jelek banget sih. Gitu, jangan, oh, ya Allah. Jangan begitu. Nanti kalau adzannya bagus, semangat adzannya. Berangkatnya semangat. Tapi kalau adzannya yang jelek, siapa sih adzan gak enak. Yang pokoknya adzan ya, adzan ya Allah. Dan adzan itu pahalanya luar biasa. Bebas, kita terbebas dari api neraka 7 tahun Pak. Nanti ada lagi, umurnya umat Rasulullah paling jauh, paling banyak, paling apa? Tua. Itu 120 tahun. Nah, 120 tahun 1/10-nya berarti berapa tahun? 12 tahun. Siapa adzan 12 tahun, maka dia akan terbebas dari api neraka. Adzan. Muadzin Pak ya. Ya Allah. Ya itu bisa menjadi di otak-atik ya. Umur itu bisa di otak-atik kita. Ya Allah, umur saya mungkin hanya 70 tahun. Saya sudah adzan selama 4 tahun, berarti kurang 3 tahun, aman sudah, ya aman, terbebas dari api neraka. Allah nyatet, Allah akan mencatat orang tersebut terbebas dari api neraka. Adzan berapa tahun? 7 tahun. Itu kalau umurnya 70 tahun. Tapi kalau umurnya 60 tahun berarti 6 tahun. Umurnya 40 tahun berarti 4 tahun. Makanya 1/10, hitungannya 1/10 umur. 1/10 digunakan untuk adzan terus bebas dari api neraka. Pasti masuk surga. Ya. Nanti bareng-bareng sama Bilal bin Rabah. 120 tahun ya 12 tahun ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya sahih loh Pak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tadi sahih. Jadi riwayatnya Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ibnu Abbas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana sintai asyrata sanatan, barang siapa adzan 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajabat maka wajib bagi lahu bagi orang tersebut al jannatu, masuk surga, wajib masuk surga barang siapa adzan selama 12 tahun. Adzan 12 tahun wajib, berarti wajib itu apa? Kalau nggak masuk surga haram, wajib masuk surga, nggak boleh nggak. Itu kalau 12
tahun. 12 tahun itu wajib fardu ain. Enggak boleh. Lihatin neraka sedikit pun enggak boleh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim dari Ibnu Umar. Oh, hadisnya sahih semuanya, Pak. Ya. Sahih. Kenapa? Kok 12 tahun? Itu tadi saya jelaskan, umat Rasulullah paling panjang umurnya 120 tahun. Ada Ustaz, kawan tangga saya itu 130 tahun, berarti 13 tahun. Sebenarnya ya kan ya. 13 tahun tambah lagi. Masya Allah. Yuk, suara kita hafalin dulu. Hafalin kalimat-kalimat azan itu dihafalkan. Habis itu kita praktek. Gak usah malu. Pahalanya luar biasa kok. Pahalanya luar biasa. Saya suara jelek aja berani azan. Azan aja, azan. Jangan bocil-bocil itu. Jangan bocah kecil toh. Isinya anak kecil toh. Yang gede nggak mau azan. Ya. Azan itu luar biasa, Pak. Pahalanya orang yang sholat kena kita semuanya, ya kan? Yes, kayak orang yang bersihin musola. Pahalanya orang yang masuk musola kena orang yang bersihin musola semua. Pahalanya masuk semuanya. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Manja'a barang siapa datang bil hasanati dengan kebaikan, falahu maka bagi man asyru amsalihah 10 kebaikan. Barang siapa yang ngajak kebaikan maka 10 kebaikan itu akan masuk kepada orang yang ngajak tersebut. Azan berarti ngajak kebaikan, ya kan? Ada orang yang datang 10 kebaikan kena kita semuanya. Orang yang ngajak-ngajak ya, datang dengan kebaikan maka orang tersebut akan dapat 10 kebaikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana, barang siapa adzan khamsa sholawatin, 5 sholat ya, sholat 5 waktu, imanan wahtisaban, imanan karena iman, wahtisaban dan karena kepingin mendapatkan pahala, gufiro maka diampuni lahu bagi man mata kodama min damihi, dosa-dosa yang dahulu diampuni sama Allah. Sholat 5 waktu kita ada. Sholat 5 waktu, mulai dari subuh yang adzan kita, zuhur kita, asar kita, ya kan, maghrib kita, isya kita, sholat 5 waktu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita diampuni. Yang kemarin-kemarin dosa kita banyak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Azan, azan. Ayo azan. Azan, enggak apa-apa. Suara kita kurang baik, azan. Yang penting lafadznya hafal, ya. Lafadznya hafal, azan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. Oh kan hadisnya luar biasa, sahih semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu adapun 3 orang, salah satu adapun 3 orang, ya'simuhum itu ya'simuhum menjaga kepada salasah. Siapa yang jaga? Allahu Ta'ala, Allah yang maha luhur. Dijaga dari apa? Min adzabil qabri, dari azab kubur. Ada 3 orang yang akan dijaga oleh Allah dari azab kubur. Nih, salah satu ya'simuhum Allah Ta'ala min adzabil qabri. Ada 3 orang, 3 golongan manusia yang akan dijaga dari siksa kubur. Yang pertama, asyahidu, orang yang mati syahid. Orang yang masih syahid itu enggak diazab, Pak. Di kuburan enggak diazab. Wal muadzinu, orang yang adzan. Orang yang tukang adzan itu di kuburan enggak diazab. Oh.
Coba kalau mau ditanya sama mungkar nakir, marrobuka, langsung adzan deh, gimana? Ya kan ya? Mau dipukul sama malaikat gak sampai jawab langsung adzan, ya, gak bakal disiksa. Bahwa makanya muadzin luar biasa. Beda dengan orang yang kebiasaannya di dunia itu misuh terus, ditanya sama malaikat ya misuh nanti ya. Misuh tahu ya, ngomong kok kotor. Wal mutawaffa, dan orang yang mati yaumal jum'ati, yaitu hari malam Jumat, hari Jumat. Walailatal jum'ati, dan malam Jumat. Bahwa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat itu tidak disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Selamanya. Seandainya disiksa sebentar, langsung selamanya sampai hari kiamat nggak disiksa. Itu kalau mati hari Jumat. Oh, spesial loh, Pak. Mati hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat itu tergolong mati syahid. Tapi syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid itu ada dua. Syahid dunia akhirat, kedua adalah syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu adalah orang yang mati perang. Perang ya, membela agamanya, dia mati. Nah itu nggak usah dimandiin itu. Langsung kubur, kapanin kubur. Kenapa? Itu disebut dengan syahid dunia akhirat. Nah, syahid akhirat termasuk orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Itu syahid. Ini saya bacakan. Orang yang mati syahid, pertama, ini yang syahid akhirat ya. Yang syahid akhirat itu orang pertama yang mati syahid itu adalah orang yang tenggelam karena musibah. Orang tenggelam itu mati syahid, Pak. Gak ditanya malaikat di kuburan. Jadi orang kelelep tenggelam di laut karena musibah, lautnya numplek, tenggelam, mati, itu syahid. Loh, Pak, jangan dikatakan adab tuh, gara-gara adabnya ini masuk ke syahid, Pak, itu belum tentu yang ngomong itu syahid loh. Jadi orang yang jatuh dari pesawat terus mati itu syahid. Yang Islam loh ya, yang Islam syahid. Jangan dihujat karena mati syahid. Karena belum tentu orang yang hujat itu bisa mati syahid. Ya. Mati syahid. Orang yang tenggelam. Yang kedua, kerobohan rumah. Itu mati syahid. Roboh rumahnya, kita itu lagi makan enak-enak, makan, rubuh rumahnya, mati kita. Longsor, mati. Itu syahid, Pak. Makanya kemarin-kemarin yang longsor-longsor itu nggak usah terlalu ditangisin. Itu sudah syahid ya. Di akhirat, di dalam kubur nggak ditanya sama malaikat itu sudah dijaga sama Allah. Oh, karena nggak kita inginkan kan, nggak kita inginkan. Yang nakdirkan Allah, yang menakdirkan Allah. Atau kerobohan pohon. Jadi kita lagi di bawah pohon, kerubuhan pohon mati, syahid. Doa. Jadi kerubuhan pohon itu jangan dianggap musibah, enggak, ya, karena memang takdirnya Allah begitu. Kayak kemarin itu kan Idul Fitri di mana di Pemalang apa kemburukan pohon ya. Lagi sholat Idul Fitri kemburukan pohon, syahid itu Pak, syahid, ya, mati syahid. Yang selanjutnya meninggal karena kebakaran kita mati syahid. Ya, sudah berusaha untuk keluar nggak bisa kejebak kebakaran, itu mati syahid. Ya, mati syahid itu gampang. Jangan sampai ngomongin yang enggak sama orang yang mati syahid, karena dia nggak diseksa berada di kuburan. Yang selanjutnya meninggal karena bepergian, tidak maksiat. Kita bepergian karena nggak maksiat, mau ngadirin kondangan kayak mau kemana, bepergian mati di jalan, itu syahid. Ojol lagi nyari maisha, nyari rezeki, mati di jalan, syahid. Itu syahid, Pak.
Jangan jangan dihujat. Itu mati syahid. Karena apa? Nyari kehidupan, nyari ma'isyah, nyari penghidupan buat keluarga. Sampai mati syahid, itu bepergian. Kita pergi ziarah, bisnya kebakar di jalan, mati semuanya, syahid. Tuh, syahid ya. Enak kan syahid ya? Tapi syahid akhirat ya, bukan syahid dunia akhirat. Tapi syahid akhirat, itu mati syahid. Mati syahid. Ya, jadi macam-macam mati syahid itu banyak banget. Kalau kita nggak ngaji nggak paham. Ya, karena kalau nggak maksiat ya, kalau maksiat saya ke sana mau dugem atau mau kebar, ya itu maksiat namanya. Itu mati di jalan, bukan mati syahid itu, sangit, mati sangit, mati sangit. Insya Allah mau maksiat namanya maksiat. Saya mau ke sana mau judi, sampai perjalanan tabrak motor mati karena niatnya pengen judi tadi, mati sangit itu, bukan syahid. Oke. Mati karena sedang mencari ilmu. Jadi kita sedang mencari ilmu, dia meninggal, ya, maka dia juga termasuk mati syahid. Anaknya mondok sampai di pondokan itu meninggal, syahid. Perjalanan mau mondok atau mau nyari ilmu, syahid, meninggal. Bapak-bapak dari rumah sampai ke depan musola mati, syahid. Karena kita nyari ilmu, itu syahid. Makanya kita niatlah cari ilmu terus. Saya juga segitu, Pak. Selalu niat untuk mencari ilmu. Ya. Di pesantren meninggal, syahid itu. Dan selain lainnya. Dan banyak orang-orang yang meninggal itu dihitung oleh Allah sebagai mati syahid. Setiap muslim kalau bisa selalu niat ngaji, Pak. Kemana-mana niatlah ngaji. Kita niat ngaji ya. Ngaji biar ketika kita mati kapan-kapan itu dihitung oleh Allah syahid. Niat saya ngaji. Kalau seumpamanya niat kerja plus niat ngaji. Nah, nanti ada pengajian yang ikut. Nah, syahid itu kalau seandainya ajal kita itu sudah masuk atau sudah ajal kita sudah datang, itu digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Orang mati sakit perut, Pak, perut dia saya sakit sampai mati syahid. Sakit perut mati syahid, Pak. Orang kelahiran meninggal syahid. Kelahirin saking susahnya keluar sampai ibunya meninggal syahid. Luar biasa itu. Nggak ditanya di dalam kuburan itu, nggak ditanya, langsung masuk surga. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dalam melaksanakan atau melakukan adzan. Kalau kita bisa untuk melakukan adzan ya, jangan malu karena pahalanya luar biasa. Ini masih sedikit hadis yang saya baca, masih banyak hadisnya yang menunjukkan adzan itu pahalanya luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات والتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا ربنا ربنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا وعلى وأشرفنا فتب علينا توبة نفس لكل أمة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي مهبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمعين ربي اسمه فلو يتمنى هذا بالكسب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سر بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد التصيص والحمد لله في البدء والثناء سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والسلام على